Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita melanjutkan tentang teknik separasi. Pertemuan terakhir mungkin itu tentang membahas soal ekstraksi. Ini di soal ekstraksi ada dua soal. Yang satu yang simpel, yang satu yang agak kompleks. Nah, yang agak kompleks nanti di video selanjutnya insya Allah. Nah, ini untuk pertama kita mencoba soal ekstraksi satu dulu. Untuk yang masih belum lihat teori ekstraksi bisa dilihat di video yang teman sebelumnya. Nah ini langsung kita baca soalnya. Ada campuran 1000 kilo mengandung 23,5% asam asetat, 76,5% air dan di ini dicampur atau sebagai solvent. Solventnya yaitu 500 kilo isopropyl ether. Ini single stage extraction. Jadi nanti satu aja ekstraksinya. Kemudian determine the amount composition. Nah, ini langsung aja kita cari. Jawab. Ketahui dulu. Diketahui. Gini aja ya. Full screen. Oke. Diketahui untuk LO atau L0 sama dengan 1000 kilo. Kemudian XAO XA0 sama dengan ini 23,5%, kita jadikan desimal jadi 0,235. Kemudian XPO yaitu 0,765. Kemudian ini ada zat masuknya atau solventnya kita kasih simbol V2. Berapa ini? 500 kilo. Oke, kemudian ini Pak tunjukin dulu ada apa ini istilahnya? Ada gambar dari PPT juga ada. Ini untuk simbol satu ekstraksi. Jadi gini. Untuk simbol satu ekstraksi kita cuma punya kotak satu. Ini satu proses ekstraksi. Kemudian ini ada V2 masuk. V2 itu yang isopropil tadi. Ke atas yang ini. Yang solventnya. V2 solvent. Jelas solvent. Kemudian ini ada juga yang masuk LO. LO itu apa namanya? Kayak yang awal gitu ya. L0. Itu campuran dari karier atau zat pembawa plus solut itu yang ingin diambil. Oke, kemudian ini jadi masuk, ini masuk, kemudian keluarnya ini jadi L1, ini keluar V1. Lah ini kita juga nanti mencari L1 dan V1-nya berapa gitu ya. Oke, ini ada rumus-rumusnya. Rumus ini aslinya cuman analogi dari yang masuk dan yang keluar. Untuk yang masuk ini LO dan V2 ini masuk LO dan plus V2
sama dengan yang keluar yaitu L1V1. Ini L1V1. Itu kita istilahkan di sini M namanya. Kemudian untuk yang balance on A, jadi on A itu tadi ya, berarti A itu yang ini, yang asam asetat, dan yang B itu ini water ya, water. Kemudian kalau C itu yang ini tadi ya Pak, isopropyl ether, propyl ether, propyl gini ya. Nah ini yang C yang isopropyl ether, ini yang A itu yang asam asetat ini. Asam asetat. Nah ini hasilnya sama dengan yang di atas ini, cuman bedanya bisa di draw. Oke bisa. Oke, ukuran-ukuran kecil. Ini cuman ada apa? X-nya. X itu berarti kayak semacam komposisinya gitu ya. Komposisinya. Ini kecil lagi. Nah, ini juga ada Y. Kemudian ini ada X lagi, ada Y lagi. Dan untuk penulisannya itu sesuai kalau L0 ini XA 0 gitu ya. Kemudian kalau V2 YA2. Kenapa A? Karena ini yang kita menentukan yang A, yang ini tadi apa? Sama setat. Nah, ini ada 1 V1 YA1 gitu. Ini biar nggak bingung mungkin bisa dicoba sambil nulis juga. Jadi ditulis ulang ini di kertas. Jadi nanti bisa terbiasa gitu. Ini juga ini 0 0, ini 2 2, ini 1 1 1 1. Dan karena ini yang C, mencari yang C yang isopropyl ether, maka ini X V0, kemudian YC, gitu ya, ada C-nya. Oke, ini juga, ini A, ini C. Ya, bentuknya seperti itu. Ini hanya apa? Perpanjangan dari ini. Kemudian ini ada yang bersamaan lagi, tapi ini bukan bersamaan, lebih kayak logika sederhana itu kalau XA, X plus XB plus XC sama dengan 1. Ya, jadi kalau komposisi kan berapa persen, kalau dijumlahkan pasti 100% gitu ya. Oke, gitu aja. Kemudian, ya ini nanti rumusnya dipakai. Kemudian kita langsung menulis saja untuk jawabannya. Di mana ya? Di sini gitu ya. Bisa nggak ini? Coba tulisannya yang kecil. Coba lah. Kita turunkan dari yang rumus di atas ini. Ini ada, sulit. 0 plus V2 sama dengan 1 plus V1 sama dengan M. Itu berapa? L0 dan V2. Apakah sudah diketahui di atas? Ya ini dah ya. Ini N00-nya 1000, V2-nya 500. Jadi coba kita balik, ini L0 tambah V2, jadi nanti 1500. Nah, terus saja. 1500. Kemudian kebersamaan yang di bawahnya ini, yang A, dan L0 L0
X A0 ditambah ya, sama dengan oh dikali benar, kali ini aja, ditambah V2 kali IA2 sama dengan L1 XN1 plus P1 YA1. Nah ini sama dengan, ini kurang besar, sama dengan M X AM. Oke. Ini sama dengan yang LO-nya 1000 dikali XAO-nya tadi sudah diketahui, ini LO, ini XAO 0,235 plus V2 tadi sudah diketahui 500 ya. Untuk V2 500 di sini. Dikali berapa ini? YA2. YA2 udah ada belum? Nah, ini YA2 tidak dikasih angkanya di soal, tapi kita bisa tahu angka YA2 ini dari diagram tadi. Apa arti dari YA2? YA2 itu Y itu ekstrak ya, sudah ada di teori di video sebelumnya. Kemudian A itu berarti yang zat A-nya, yang asam zat A, yang asam asetat. Kemudian 2 itu berarti yang dari sini. Sebentar, nih, yang dari sini. Jadi maksud dari YA2 ini yaitu apakah ada atau berapa kandungan A yang ada di ini V2. Nah, kan jawabannya 0 ya. Karena apa? Karena A sama ini, kita bisa lihat dari soal, A sama B itu dari LO atau dari yang bawah ini, dari yang bawah, dari yang LO. Itu dari apa? Berarti karir, zat pembawa plus solut, plus solut. Nah, ini yang ditanya itu yang A-nya ada di sini, A sama B di sini. Ditulis A sama B di sini. Kemudian untuk C-nya mungkin bisa aku gambar. Oh, drum. Pakai yang merah aja ya. Oke. A plus B. A dan B. Itu ada di sini semua. Nah, kemudian yang di V2 ini ada C. Oke. Nah, ini kalau kita balik ke tadi, di A2 berapa? Karena yang di sini tidak ada A-nya, maka ditulis 0. Untuk mempermudah
menandainya ini. Ya A2 itu pasangannya apa? Pasangannya kan V2. Nah, ini V2 itu yang ini. Nah, untuk mudah menandainya. Kemudian kalau yang ini XAO itu pasangannya apa? LO. Nah, jadi XAO itu yang dari sini. Oke, kita lanjut sama dengan M karena M-nya sudah diketahui ini 1000. Kita tulis saja langsung di sini. Dikali XAM. Nah, ini XAM itu sesuatu yang kita cari. Kalau misal dihitung sama teman-teman, XAM jadinya 0,157. Oke, ini kita sudah ketemu satu. Dan kita membuat lagi yang kedua. Gimana ini? Membuat lagi. Oke, oke. Buat lagi yang kedua ini untuk yang satunya, yang C ini ya. Yang C ini. Jadi kan yang A udah, sekarang yang C. Mungkin bisa ditulis langsung L0 plus V2 sama, mungkin yang langsung yang ini ya. Yang L0 dikali yang baris kedua ini X A0 karena ini C berarti XC0 plus V2 kali C2 C2 sama dengan L1X C1 plus V1 kali Y1 Y1 dan MXCM. Oke, ini sama. Nolnya berapa? 1000. 1000 dikali X C0. Apakah ada X C0? Tidak ada X C0-nya. Kalau tidak ada gimana? Kita balik ke yang diagram tadi. Diagram tadi. Set ini ya. Ini ada seperti tadi. Ini AB. Dan ini ada L0 yang arus ini. Kemudian ini ada V2 yang mengandung C. Nah, kita balik ke sini. Ini kan tadi ini ya rumusnya ya. Ini XC0. Ini kan pasangannya L0 ini ya. Jadi ini yang arusnya arus yang L0. Kemudian ini apa? Z-nya ZC. Kita cek apakah ada ZC di situ. Oke, ini ada L0. Di sini ada A, B, dan C-nya tidak ada. Nah, jadi bisa dibilang untuk C-nya anggap 0. Jadi 0. Sini emang nggak ada. Dikali 0. Nah, ini kita lanjut. V2 berapa tadi? 500. YC2. YC2-nya kita lihat dari atas. Oke. Kan untuk misalnya ini kan YC2 pasangannya V2 ya. V2 itu berarti yang atas, yang arus atas. Yang ini. Yang ini. C-nya ada nggak? Ada kan? Bahkan semua C-nya dari sini. Jadi 100%. Jadi kita tulis saja.
Ini untuk YC2-nya sama dengan 100% atau bisa ditulis 1. Oke, ini sama dengan MXCM sama seperti ini yang di atas. Untuk M-nya kan 1500, tulis 1500 dikali MXCM. Untuk MXCM-nya kita cari MXCM. Ya nanti kalau teman-teman nyari bakalan ketemu, oh ini bukan M. Nah, M-nya kan udah ini tadi. Nah, XCM berarti. Ya XCM aja. XCM sama dengan nanti teman-teman bakal ketemu angka 0,33. Nah, ini untuk XCM. Kita di sini punya nilai XAM. Ini bisa di blok, oke. Sama XCM. Blok. Udah. Sekarang kita cari lagi. Dari yang Oke, sekarang kita beranjak ke mencari V1 dan L1. Untuk mencari V1 dan L1 kita harus memakai diagram ini. Ini sebelumnya diagram segitiga dan ini yang diagram bantu yang bawah. Sebelumnya ini sebelah kiri ini ada garis-garis, ini garis bantu aja, nanti tinggal ditempel-tempelin gitu. Jadi untuk sekarang hiraukan dulu aja, jangan hiraukan. Oke, sekarang kita mencari langkah pertama mencari titik LO dulu. Titik LO tadi, oh enggak. Nah ini. Nah ini untuk titik LO ini ya. Kita mencari koordinat titik LO ini, caranya mencari XAO dan XCO. Ini karena kan ini apa sumbu A ya, kita bilang aja sumbu A ini. Yang sumbu X ini A dan yang C ini sumbu Y. Jadi kalau XAO di sini buat sumbu yang horizontal, kalau yang C ini yang vertikal. Berapa ini berarti? Ini kan sudah diketahui dari atas ya. Ini semua sudah diketahui dari atas. Dan mungkin aku jelasin dulu apa yang dari tulisan-tulisan ini. Yang VY itu yang ekstrak. Kita tahu dari mana? Itu dari sini. Ke atas, ke atas. Nah ini yang kotak ini kan ada V ya. Ini V. Nah ini V itu jalur untuk ekstraknya di sini. Jadi ekstrak solvennya masuk sini. Jadi solven C kan tadi yang isopropyl ether. Solvent masuk membawa solut kemudian keluar. Nah, itu jadi yang kita cari itu yang sebelah atas ini. Yang bawah itu yang campuran terus keambil solutnya kemudian keluar. Nah, itu. Oke, kita balik lagi. Jadi untuk V dan Y teman-teman tahu kan Y kalau Y itu melambangkan ekstrak, kalau X itu rafinat ya. Itu yang udah materi sebelumnya. Kita lanjut. Nah, ini. Ini. Jadi Y ini ekstrak, VY ekstrak, kemudian L dan X ini dan ya. Oke. Kemudian V dan Y itu ekstrak, L dan X itu rafinat. Nah, kemudian untuk titik L0 itu kita ambil dari XAO, XCO tadi. X itu apa berarti? Yang rafinat berarti ya. Berarti yang apa arus bawah. Nah, kita nyebutnya gitu aja arus bawahnya. Arus bawah yang X arus bawah terus ini yang A-nya berapa kemudian C-nya berapa tadi udah diketahui dari sini dari kita apa
nulis sebelumnya di sini. Nah, ini kan ada XAO dan XCO. Nah, ini kalau X kan pasangannya sama L ya. Jadi ini yang arus bawah. Kalau di diagram, nah ini yang bawah ini. L itu buat nanti keluarnya jadi rafinat. Itu pasangannya X berarti. X itu komposisinya berarti ya. Komposisi di rafinat. Oke. Ini XAO-nya berapa ini? Berarti 0,235 ini ya. Dan untuk XCO berapa? Ini 0. 0. Untuk tadi kenapa 0 udah kita ketahui di sebelumnya. Nah, ini ketemu aja 0,235 sama 0 ini saya pisahin pakai titik koma biar enggak apa bingung sama komanya ini. Oke. Kemudian untuk V2 itu YA2, YC2. Oke. Lihat. Oke. Ini kita tahu dari mana? Ya sama tadi. Dari sini juga. Ini YC2, kemudian ini apa? YA2 ya. Ini YC2, ini YA2. Gitu. Oke. Ini YA2-nya berapa? 0 ya ini ya, 0. Dan untuk YC2-nya berapa ini? Ini 1 berarti 1. Jadi 0 sama 1. Oke. Betul ya. Dan ini M. M itu apa? M itu yang kita cari tadi. XAM sama XCM. Kita ke atas, ke atas. Ini XAM dan XCM ini. Nah, itu untuk menunjukkan koordinat M. Koordinat M. Ya udah, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Pertama kita L0, 0,235 di mana 0,235. Ini 235. Di sini ya berarti ya. Ini udah bisa. Oh, oke. 235 set. Kurang besar. Oh, besaran. Ah, ini. Oke, sini anggap aja sini ya. 35. Kemudian ini 0 karena 0 berarti ya di sini ya. Kalau 0 itu di sini. Mepet sini. Oke, kemudian untuk V2 ini 0 dan 1. 0-nya mana? Untuk XA-nya 0 sini, 1 itu berarti sini, pojok, berarti pojok sini. Ini buat apa tadi? Oh, V2 ya, V2 sini. V2. Ini tadi L0 ini ada tulisannya. Gitu. Lanjut, lanjut. M. M-nya 0,157, 0,33. Ini kebetulan udah aku kasih di sini 0,33, 157, anggap aja sini. Dan kita tarik garis lurus di antara keduanya. Ini ya, kita pakai garis ini. Pas nggak ini? Oh, pas, pas, pas. Nah, segini ya. Nah, hmm, ini. Ini udah satu garis lurus berarti kan? Ya, betul berarti. Ini untuk mengecek. Kemudian setelah itu, nah ini karena judulnya kita mencari V1 dan L1 koordinatnya. Jadi ada langkah-langkah seperti berikut. Nah, ini langkahnya agak apa ya? Perlu diperhatikan. Ini kita memakai trial, trial, pakai trial. Trialnya memakai ini. Hmm, apa ini namanya? Memakai diagram bantu istilahnya. Jadi gini, mungkin sudah disebutkan di video sebelumnya. Ini kita tinggal mereview. Oh, wah, diambil dulu gimana ngambilnya. Oke, sip. Jadi kita, eh, jadi kita mengambil titik dari sini, dari garis yang lengkung ini. Nah, garis lengkung ini
untuk kita cari. Ini biasanya flat point, teman-teman tahu kan flat point? Nah, ini flat point sini, ada saja P, set, oh besar, P sini. Nah, ini untuk yang daerah atas ini untuk ekstraknya atau dilambangkan dengan V. Ya, ini V-nya kan ada di sini kan? Ini daerah V, daerah ekstrak atau ekstrak, ekstrak E gitu ya, ekstrak. Hmm. Terus yang bawah ini, yang garis dari sini sampai habis, ini namanya garis rafinat. Kalau dilambangkan L ini ya, ini kan ada L-nya di sini. L, dilambangkan L atau rafinat. Raf, rafinat. Nah ini kita hapus dulu. Gitu. Nggak bisa dihapus. Dan hapus bang. Oke, ini hapus. Wih, eh, main-main. Oh, oke. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang cara mencari dua titik ini, itu yang daerah ekstrak atau yang atasnya, itu nanti kita cari satu titik, misal titik ini tag, nah, terus kita tarik garis lurus ke bawah, nah ini sampai mentoknya di yang garis apa ini namanya, 45 derajat yang lurus itu. Misal ini tadi mentoknya di sini, misal, mentok sini. Nah, kemudian untuk yang ini rafinatnya yang bawah, kita cari juga satu titik yang harus melewati M. Nah, kalau gini caranya kita pakai garis bantu ini. Garis bantu set. Nah, ini yang melewati M di mana? Nah, gini ya. Nah, ini di titik ini berarti. Oke. Nah, kita kembalikan di titik ini tadi kan. Kita cari, nah, ini set titik das. Nah, terus kita tarik ke bawah lagi. Titik yang rafinatnya ini kita tarik ke bawah. Itu ketemunya di garis lengkung ini. Nah, apa? Mentoknya di garis lengkung. Mentoknya di garis lengkung. Tadi sini set. Tag sini ya berarti ya. Ya, sinilah. Biar gampang. Nah, itu kemudian kan ini udah yang tadi ekstrak, terus rafinat, terus kita apa namanya? Kita hubungkan antara hubungan yang ekstrak sama rafinat ini set. Nah, ini itu nanti horizontal gitu. Horizontal itu berarti lurus gini ya, lurus gini enggak. Kalau bentuknya miring misal, bentuknya kayak gini. Nah, itu nanti kita ulangin lagi. Kita cari lagi. Nah, trial error namanya. Hmm. Tapi kebetulan yang dicontoh ini sudah lurus ya, ini anggap aja lurus ya. Jadi kan miring dikit tak apa-apa. Nah, lurus. Jadi ini trialnya udah apa namanya? Udah berhasil gitu. Trialnya udah berhasil. Kalau trialnya udah berhasil, ya ini aku apa? Saya kasih garis bantunya dari biar ada bayangan ini. Yang lurus, nah ini kan lurus set, set. Kemudian ini garis lagi. Nah, ini ditarik garisnya set. Nah, ini gini ya. Yes, gini. Set. Nah, ini garis yang dari rafinat, ini tadi yang dari ekstrak ini set. Nah, udah kan? Terus ini tadi garis yang buat menghubungkan harus yang antara dua titik ini harus melewati M ya. Jadi cara membuatnya pilih salah satu yang diekstrak, titik tik, nah terus habis itu di anu apa? Paskan ke rafinat terus diteruskan lagi lah ini ketemunya di mana gitu. Gampang lah, gampang. Oke. Jadi karena udah ketemu titiknya, titik V1 dan L1, kita anu dulu, tandai dulu. Ini apa?
V1 berarti ya. V1, kemudian ini L1. L1 set, set. Oke, siap. Oke. Nah, ini sudah ketemu. Kalau saya kurang lebih ini jawabannya ya. Ini V1-nya 1 sama 9. Ini V1-nya yang ini kan. Itu 0,1. Ini 0,1. Set. Kemudian yang ini kurang lebih 0,9 gitu ya. Di sininya yang apa? Yang vertikalnya 0,9. Kemudian untuk yang L1, L1 yang ini itu kurang lebih ini 2, terus ini 0,4 mungkin ya, kurang lebih. Ini teman-teman kira-kira aja. Dan biasanya apa? Selisihnya nggak banyak dan mungkin untuk angka-angkanya kalau nggak terlalu banyak salahnya ya masih dianggap betul gitu. Jadi aman. Oh iya, yang ini XAI-nya itu 0,2. Ini kan di sini 0,2 ya berarti. Ini kan 0,5, ini 0,2. Salah. Oke, 0,2, 0,4. Kemudian untuk XCI-nya itu 0,0 ya kan karena ini 0,1, ini 0,0 berapa? 4 ya. Kita anggap aja 0,04. Nah, itu udah. Eh, maaf kurang 0 ini ya. Oke, kita lanjut. Karena sudah menemukan titik V1 dan L1, kita mencari nilai apa namanya? Nilai aktualnya. Jadi berapa kilo gitu. Nah, itu caranya dari sini. Mungkin ini tak anu dulu ya. Bawain buat halaman baru. Nah, oke. Ini sudah ada untuk yang XA1-nya tadi 0,2 ya. 0,2 terus A1-nya itu 1, betul. Eh, YA1. YA1 kan misi-misi kita ke atas. YA1. Oh, 0,1. 0,1, 0,1. Ini 0,1. Jadi ini 0,1 juga. Oke. Oh, kita tulis ini ada rumus untuk yang satu ya. Ini rumus dapat dari mana? Yang dari atas ini. Kita kembali ke atas, ke atas, ke atas. Nah ini, yang bagian sini ya. Ini kan untuk tadi L1 X. Ini semuanya kan bagian ini. Ini semua kan tadi tidak diketahui. Jadi kita tadi lewatin aja. Lewatin ini coba kasih warna ini. Nah, ini juga. Ini. Oke, sip. Ini tadi kita lewatin karena kita nggak tahu semuanya, jadi ya udah lewatin aja. Yang kita tahu kan yang sebelah ini, yang sebelah kiri ini. Jadi kita langsung kiri, habis itu langsung ke kanan ini untuk mencari XAM, kemudian yang bawah untuk mencari XCM. Nah, sekarang kita udah tahu posisi dari XAI dan YAI. Jadi kita masukkan ini, kita ambil bagian sininya. Oke, mana tadi? Oh, bawah, 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 bawah. Oh, ini. Nah, ini kita ambil bagian sini, terus kita isi. Jadi L1 dikurangi 0,2 tadi ya. Dan V1 kali 0,1. Nah, ini jawabannya berapa? Dihitung. Ini berarti 235,5. 35,5
Kemudian kita bawakan jadi 0,2 L1 ditambah 0,1 V1 sama dengan 235,5. Ini ya. Ini untuk yang apa? Persamaan pertama. Yang kedua ini XC1 0,4, 0,04, kemudian yang ini YC1 0,9. Kita masukkan ke bawah. Ini 0,04, 0,9 sama dengan 0,04 L1 ditambah 0,9 ini L-nya besar V1 sama dengan 500. Nah, ini. Nah, itu untuk persamaan duanya yang ini. Kemudian kita apa namanya? Kita aljabar untuk mencari L1 dan V1. Dan setelah dihitung dari disubstitusikan itu nanti jadinya V1 udah ketemu. Setelah disubstitusikan maka ketemu R1 854, V1 647. Mungkin agak sedikit berbeda dengan yang di PPT karena ya tadi ini apa, kita ke atas untuk menentukan ininya itu presisinya mungkin sedikit berbeda, jadi ya it's okay lah. Oke. Tapi untuk perhitungannya seperti ini. Nah, ini udah ketahui ini. Jadi untuk L1 sama dengan ini. Kemudian untuk V1 sama dengan ini. Dan apa lagi yang dicari Budi? Kita ke atas ke soal ramuan komposisi ekstrak dan rafinat. Ya komposisinya berarti yang XA1 terus ini. Nah, ini komposisinya semua. Ini komposisi untuk V1. Jadi YA1 sama dengan ini, YC1 sama dengan ini, YA1 kita tulis YA1 sama dengan 0,1, YC sedang 0,2, 0,9. Dan XA1 0,2, XC1 sama dengan 0,04. Ya ini untuk jawabannya berarti. Kayak gini. Oke. Oke, ini sudah ketemu. Rasa saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.